Atraksi keterampilan prajurit serta alat utama sistem senjata milik TNI memukau publik dalam perayaan HUT TNI ke-80 di Silang Monas, Jakarta. Ini menunjukkan tentara yang kuat dan profesional adalah dambaan negara dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Apresiasi patut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatiannya terhadap bidang pertahanan. Di era Presiden Prabowo, anggaran bidang pertahanan tahun 2025 sekitar 247 triliun rupiah yang jadi terbesar dibandingkan anggaran bidang lainnya. Tahun 2026 memang terjadi penurunan, namun bidang pertahanan tetap jadi salah satu penerima anggaran terbesar. Di sisi lain, saudara, Presiden juga memperluas fungsi teritorial tentara dengan menambah komando daerah militer, darat, laut, dan udara. Ada pula pembentukan batalion teritorial pembangunan, serta melibatkan TNI dalam melaksanakan program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan proyek food estate. Revisi Undang-Undang TNI di era Presiden Prabowo menambah posisi institusi sipil yang bisa dijabat prajurit TNI aktif. Kekhawatiran pun disuarakan sejumlah kelompok masyarakat. Hal ini wajar karena bangsa ini pernah alami sejarah yang buruk saat tentara dimobilisasi dijadikan alat kekuasaan yang menindas rakyat ketika masa Orde Baru. Reformasi yang digulirkan mahasiswa tahun 1998 menumbangkan rezim Orde Baru yang otoriter. Indonesia kini jadi negara menganut paham demokrasi yang menjunjung supremasi sipil dan hukum. Peran politik tentara dihapus, tentara harus kembali ke barak dan menjadi alat pertahanan negara profesional. Itulah salah satu cita-cita reformasi yang telah berjalan. Legislatif dan eksekutif harus terus diingatkan tentang cita-cita reformasi. Kekhawatiran menguatnya peran militer akibat revisi Undang-Undang TNI perlu jadi perhatian pemerintah dan DPR. Tidak ada salahnya membuka ruang diskusi dan mendengar suara-suara kritis dari mahasiswa maupun aktivis. Jangan sampai pelaksanaan Undang-Undang TNI menyimpang dan militer kembali jadi alat kekuasaan seperti era Orde Baru. Anggaran yang besar bagi Kementerian Pertahanan juga harus jadi bagian untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Adalah fakta, masih banyak prajurit hidup prihatin dan tidak layak, hingga terpaksa mencari penghasilan tambahan demi mencukupi kehidupan keluarga. Padahal prajurit yang sejahtera salah satu syarat agar dapat fokus jalankan tugas menjaga pertahanan negara. Optimalisasi belanja anggaran selain untuk senjata adalah untuk perbaikan kehidupan prajurit, terutama berpangkat rendah. Peningkatan kesejahteraan prajurit harus masuk dalam rencana strategis, bukan cuma soal modernisasi alutsista. Karena itu penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan harus dikelola secara transparan, serta selalu diawasi, diperiksa atau diaudit lembaga berwenang dan publik. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan.